enggak kok aku nggak egois, aku tuh cuma menjaga diriku aja. Enggak kok aku nggak egois, aku tuh cuma mau jujur aja. Enggak kok aku nggak egois, aku tuh cuma nggak mau dimanfaatin. Kita hidup di era ketika semua orang sibuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tapi di balik kata semangat aku harus bahagia dulu, muncul pertanyaan yang gak nyaman. Apakah kita sedang jadi egois dan kita gak sadar kalau kita jadi egois? Tiba-tiba banyak yang terlihat sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang menghindari konflik, menolak ajakan, memilih diam, bahkan sampai mutusin hubungan. Di media sosial kita tuh sering banget lihat orang berbicara tentang healing, me time, self-love, boundaries, dan memilih untuk mikirin diri aku aja dulu deh. Tapi kalau semua orang bilang aku dulu, lalu siapa sebenarnya yang akan jadi kita? Siapa yang sebenarnya akan memikirkan hidup orang lain? Mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa ini tuh bentuk pertumbuhan kita sebagai manusia. Atau sebenarnya itu tuh bukan bentuk pertumbuhan, tapi itu adalah alasan halus untuk menjadi egois tanpa rasa bersalah. Saat pandemi COVID-19 melanda, dunia tuh berubah drastis. Dunia kita tuh dalam isolasi, kita tuh dalam keterbatasan, banyak orang yang jadi fokus pada dirinya sendiri. Dan di saat yang sama muncul anggapan bahwa manusia tuh semakin egois loh, semakin gak peduli sama sekitar. Tapi pertanyaannya, apa benar kayak gitu? Penelitian dari Universitas California nunjukin bahwa manusia itu pada dasarnya nggak hanya mentingin diri mereka sendiri. Kita tuh juga memiliki kecenderungan altruistik, yaitu dorongan untuk membantu orang lain bahkan tanpa imbalan. Jadi altruistik ini ternyata bukan hasil ajaran dari orang tua kita, tapi ini tuh tertanam dalam otak manusia. Di dalam otak kita itu tuh ada yang disebut dengan ventromedial prefrontal cortex. Jadi terdapat pusat pengambilan keputusan sosial yang ada di otak kita. Jadi ketika seorang itu bertindak baik atau ngebantu orang lain, itu bagian otak ini tuh aktif dan nunjukin bahwa kebaikan itu tuh membuat kita tuh merasa bahagia, merasa puas, sama seperti kita dapat hadiah. Ada anggapan bahwa hanya orang egois yang bisa kaya, hanya orang egois yang bisa sukses, hanya orang egois yang bisa bertahan di dunia yang kompetitif ini. Tapi penelitian dari University of California itu nyatain sebaliknya. Orang yang dermawan itu tuh justru kecenderungan punya pendapatan yang lebih tinggi dan juga punya anak yang lebih banyak dibandingkan mereka yang egois. Artinya apa? Kebaikan itu bukan hanya soal moral aja, tapi ini tuh strategi kita sebagai manusia untuk bertahan hidup jangka panjang. Jadi sifat dermawan kita, sifat empati kita itu tuh sebenarnya membuka lebih banyak peluang kerja sama, lebih banyak jaringan sosial, membuka kehidupan kita yang lebih stabil. Menurut studi dari Emory University, perilaku membantu orang lain itu ternyata adalah respon refleksi yang tertanam dalam sistem saraf manusia. Tapi guys, seberapa kuat dorongan itu tuh muncul tergantung pada tingkat emosional intelijennya kita sendiri atau kecerdasan emosional kita. Jadi orang yang punya IQ lebih tinggi itu memang lebih mudah memahami dan merasakan kondisi orang lain. Sehingga dorongan untuk bertindak altruistiknya itu lebih besar dibandingkan mereka yang egois. Karena mereka yang egonya itu terlalu besar itu memang seringkali gagal membaca emosi orang lain dan akhirnya mereka bertindak semena-mena. Ini adalah jebakan psikologis yang paling halus. Jadi kita tuh cenderung merasa bahwa kita tuh bukan orang yang egois. Padahal menurut penelitian dari University of London, mayoritas manusia itu tuh punya self-assessment bias. Jadi kecenderungan untuk menilai diri sendiri lebih positif daripada kenyataan. Artinya apa? Bisa jadi kita tuh bersikap egois tanpa kita sadar. Karena dalam pikiran kita, enggak kok aku nggak egois, aku tuh cuma menjaga diriku aja. Enggak kok aku nggak egois, aku tuh cuma mau jujur aja. Enggak kok aku nggak egois, aku tuh cuma nggak mau dimanfaatin aja. Padahal bisa jadi itu tuh semua bullshit. Bisa jadi kita tuh sedang mengabaikan kepentingan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Aku tuh inget seorang filsuf seperti John Stuart Mill itu bicara soal harm principle. Jadi dia bilang kalau kita tuh bebas ngelakuin apapun selama kita tuh nggak merugikan orang lain. Jadi prinsip ini sih aku rasa harus kita pegang gitu ya di dunia yang sekarang ini. Karena tanpa pemahaman yang seperti ini tuh kita jadi lebih mudah untuk menjadikan egois itu sebagai dalih untuk kita bersikap semena-mena terhadap orang lain. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, apakah kita egois gitu? Jawabannya ya
Iya, tapi semua orang juga kayak gitu. Yang ngebedain itu bukan seberapa besar egonya, tapi seberapa sadar kita mengelola ego tersebut. Jadi ego itu gak harus dibunuh, ego itu hanya perlu diarahkan. Karena dalam dosis yang tepat, ego itu membantu kita untuk bertahan hidup. Ego itu membantu kita memperjuangkan hak-hak kita. Dan ego itu juga membentuk batasan-batasan di dalam diri kita. Tapi dalam dosis yang berlebihan, ego itu memang bisa merusak semua hal yang kita cintai. Mungkin itu aja video aku kali ini. Kalau kalian punya pendapat tentang orang-orang yang egoisme, tag di kolom komentar dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan see you in the next video guys. Bye-bye.